Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Resiliensi, selamat datang di podcast perdana dari Prodi Magister Mitigasi Bencana Universitas Mataram. Dan perkenalkan saya Nurdian Sari sebagai host di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bang Kris yang juga selaku dari mahasiswa Magister Mitigasi Bencana. Di episode pertama ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang tentunya menjadi perhatian kita bersama ya Bang Kris ya, yaitu kejadian gempa bumi di Pulau Flores dengan magnitudo 7,7 itu pada tanggal 15 Agustus 2026 ya teman-teman. Jadi pembahasan kali ini akan menjadi semakin menarik karena Bang Kris memiliki kedekatan secara langsung dengan Flores, di mana beliau memiliki keluarga besar di sana dan salah satu orang tua berasal dari Flores ya Bang Kris ya? Iya, benar. Dan jadi selain melihat peristiwa ini dari perspektif kebencanaan, kita juga akan mendengarkan cerita dan pengalaman yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat di sana. Kita akan mencoba melihat lebih jauh, bukan hanya tentang bagaimana gempa itu terjadi, tentu bagaimana masyarakat merespon, terus bagaimana kondisi keluarga dan lingkungan di sana. Jadi serta apa yang perlu kita pelajari dari perspektif mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ya Bang Kris ya. Nah, Bang Kris, sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan gempa Flores ini, saya ingin mendengarkan dulu dari Bang Kris. Bagaimana kabar keluarga di sana? Dan apa yang pertama kali Bang Kris rasakan ketika mendengarkan kabar gempa bumi yang terjadi di tempat keluarga Bang Kris? Mungkin bisa disampaikan. Ini kita santai saja Bang Kris, nggak usah terlalu kaku ya. Kita mengalir aja acaranya ini. Nah, jadi memang waktu waktu gempa terjadi gitu kan, Mbak, di pagi hari tanggal 15 Agustus itu kan. Nah, itu memang eh pas saya terima informasi gitu dari sebelumnya saya nggak ini belum lihat sosial media apa gitu atau berita-berita di sosial media di sosmed, cuman waktu itu memang langsung orang tua, kebetulan kan ibu di bersama saya kan juga di Lombok sekarang. Nah, nah itu untuk informasi terjadinya gempa itu awalnya dikasih tahu oleh ibu pagi hari ada gempa. Ibu ngomongnya seperti itu, ada gempa. Ih, gimana gempa? Ya gempa barusan ini, ada gempa. Gempa, iya memang gempa tadi. Nah, tapi udahlah, karena gempanya di sini cuma terasa saja kan, kalau di Lombok dampak gempa itu sampai dia ke Lombok. Nah, di sana saya cuman berpikir, oh gempa, ya udah gempa gitu kan, karena tidak terlalu besar dampaknya. Besar dampaknya di Ya, Lombok. di Lombok. Namun ketika beberapa waktu kemudian ngelihat sosial media, karena pagi kan, waktu ngelihat sosial media, loh ini yang muncul nih seperti saya kenal gitu kan, video kejadian tuh, ini saya kenal tempat ini. Kemudian scroll lagi, yuh, ini saya dengar seperti dari dialeknya, bahasanya, ini sepertinya saya kenal tempat ini. Saya coba cek-cek lagi, ternyata betul, ternyata kejadian gempa di tanggal 15 Agustus pagi itu ternyata di Pulau Flores begitu. Nah, kemudian setelah itu saya cek lagi, saya lihat lagi keluarga terdekat kan di Flores yang bisa saya hubungin kan, di sana ada ade, ada bapak, ada bibi kan di sana. Akhirnya mereka lah orang-orang yang pertama saya hubungi begitu. Ternyata ketika saya hubungi nggak bisa itu, karena mungkin sinyal putus ya, jaringan seperti apa kan di sana nggak tahu. Nggak bisa dihubungin, di chat, di telepon juga nggak bisa. Akhirnya saya cuma menunggu saja, ini akhirnya menunggu pesan.
Kemudian saya cek lagi di sosial media, saya lihat lagi teman-teman yang notabene ini apa namanya berdomisili di Pulau Flores itu memang belum ada terlihat satu-satu muncul gitu di waktu saya saat ini ngecek sosial media. Mereka belum muncul semua untuk update status keadaan di Pulau Flores belum ada. Akhirnya saya coba kemudian hubungin lagi keluarga di sana, tapi tidak menggunakan sosmed. Saya menggunakan ini telepon biasa itu, telepon biasa ya, pulsa gitu ya ya. jaringan GSM. Ah, Nah, seperti itu. Akhirnya nyambung di sana. Saya nanya keadaan. Ternyata di sana mereka di sana sudah panik di khususnya ini untuk di kota Labuan Bajonya yang saya berhasil hubungi di Labuan Bajo. Di sana mereka panik semua karena mereka melihat keadaan laut sudah mulai surut gitu kan di sana. Sedangkan saya di Lombok sini kan dapat informasi keadaan dan status potensi tsunami yang tsunami ada ya. ya gitu. Di sana berpotensi tsunami. Sedangkan waktu saya telepon di waktu itu ya, Iya. ini di waktu itu catatan di waktu itu di sana air sudah mulai surut, ya kan. Syukurnya saya bisa nelpon itu dengan ini sinyal GSM, ya kan. Sinyal GSM, kemudian telepon. Saya bilang sama keluarga di sana, jangan panik. Di sana kan tempatnya ketinggian, tidak bisa. Tapi di sini orang semua sudah panik, dia bilang gitu. Iya, tenang, tenang. Di sini sudah surut semua. Oh ya sudah kalau seperti itu. Saya ngomongnya seperti itu kan akhirnya kemudian saya ini dapat lagi informasi kalau status BMKG itu sudah mencabut ini peringatan dini tsunami itu. Akhirnya itu saya kirim kembali ke keluarga, ke kerabat yang ada di Flores waktu itu. Berarti di Flores itu Bapak ya? Bapak di Flores. Ya, kebetulan Bapak di Flores. Jadi kalau dari cerita teman-teman yang Soalnya kita keluarga, lihat ini kan di media sosial nih orang-orang sudah pada naik ke gunung nih mengungsi karena takut terjadinya tsunami. ya kalau untuk di Labuan Bajo sendiri itu tempatnya kan daerah ketinggian. Heeh. Cuman yang mungkin panik itu di daerah Labuan Bajo khususnya itu mungkin seperti karena di sana kan daerah wisata. Jadi mungkin wisatawan mungkin bingung dia mau Iya. kemana wisatawan karena di sana kan destinasi wisatanya kan bahari kan lebih banyak ke laut, Iya, ke ke laut, pantai. iya, benar. Nah itu dan masyarakat di sana juga mungkin seperti itu mereka lari ke tempat-tempat yang tinggi gitu. Nah, mungkin informasi dari Bang Kris yang lokasi atau titik lokasi gempa yang benar-benar terjadinya hancur bangunan itu di mana lokasinya? Nah kalau sejauh ini itu mungkin baru di daerah Rai. Manggarai. Manggarai, Kecamatan Rio di bagian utara Flores. Itu kan saya sempat lihat di sosial medianya keluarga juga kan. Itu memang di sana daerah itu di sana ada beberapa bangunan sih yang rusak di sana akibat dari gempa itu gitu. Nah, sekarang mungkin Bang Kris melihat korban-korban gempa yang di Pulau Flores itu sekarang mereka lagi butuh apa nih? Jadi kan kita mungkin bisa melakukan galang dana, open donasi untuk teman-teman di sana. Kita melihat untuk sekarang ini begitu kan kita mungkin bisa belajar dari kejadian gempa Lombok, 2018 ya ya. gempa Palu itu. Jadi itu kan mungkin bantuan-bantuan yang bisa disalurkan begitu untuk selain uang tunai gitu kan. Mungkin ini seperti tenda untuk sekarang ini kan Oh, terop, tenda. terpal Iya. seperti itu untuk beberapa waktu ke depan. Terus tuh perlengkapan untuk mereka istirahat seperti selimut, tikar begitu, kemudian penerangan ya kan karena untuk
saat ini kan apa namanya, masyarakat yang terdampak sendiri belum mungkin belum berani sepenuhnya gitu untuk kembali ke Rumahnya rumahnya lagi. masing-masing gitu. Jadi kan untuk apa, tenda darurat seperti itu untuk mereka istirahat di sana kan perlu itu ya tuh. Seperti itu. Itu mungkin yang paling utama seperti itu untuk saat ini. Oke, selanjutnya Bang Kris, saya mau tanya nih, Mm-mm. sebagai sudut pandang Bang Kris sebagai mahasiswa magister mitigasi bencana, apa yang menjadi tantangan terbesar masyarakat ketika menghadapi bencana gempa bumi, apalagi dengan skala liter yang cukup lumayan besar ya Bang Kris ya. Jadi apa tantangan terbesar bagi masyarakat? Hmm. Ya, tantangan terbesar bagi masyarakat itu yang paling pertama itu adalah bagaimana mereka atau masyarakat ini dia eh, kurang dari 1 menit gitu kan, per sekian detik lah begitu, Nah, untuk menghilangkan panik seperti itu mungkin tantangan paling besar itu. Jadi ketika terjadinya gempa, misalnya gempa terjadi kan, iya, dalam waktu seketika itu, walaupun saat lagi terguncang itu harus tetap sadar, kita harus apa namanya, harus ini gesit ya, tapi ya, harus jangan panik gitu. jangan panik ya, itu Jangan yang panik. pertama. Kita yang pertama tidak tidak boleh melupakan di mana tempat kita tinggal dan berasal, ya kan, kita di Indonesia. Iya. Jadi seperti gempa, kemudian apa maksud saya, bencana gempa ini itu pasti kita akan alami di Indonesia, ya kan, cuman nggak tahu kapan gitu. Itu mungkin yang perlu di apa namanya, Diedukasikan kembali kepada masyarakat ya. lebih ke sana ya, betul betul. Terkait jangan panik Jangan kalau panik ya jangan ya. panik, tapi kita nggak tahu ya kalau kita di kondisi itu mungkin kita panik juga ya. Yo iya. Oke, selanjutnya untuk perbedaan antara pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana dengan praktik yang mereka lakukan ketika gempa benar-benar terjadi. Seperti kelanjutannya tadi, Hmm. apakah kita melakukan edukasi terkait kebencanaan ketika benar-benar bencana, apakah mereka mengimplementasikan kembali apa yang mereka sudah pelajari gitu? Bagaimana Bang Kris melihatnya? Apa? Ya kalau saya melihat dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa mitigasi bencana begitu, Mbak. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, saya melihatnya mereka kalau untuk di daratan Flores sendiri itu sudah hampir melakukan apa maksud saya, sudah sebenarnya mereka memitigasi hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman kenapa banyak terjadi apa namanya ini, seperti yang kita lihat di apa, di sosial media gitu, di berita atau di apa namanya, di hal-hal yang ada di online-online itu. Jadi memang seperti kerusakan bangunan, kemudian jalan, dan ini lebih ke infrastruktur ya Hmm, yang saya bicarakan. Ya mungkin karena di sana model dan kondisi tanahnya, Mbak. Di sana eh, berbeda. Jadi dari daratan satu pulau itu sendiri, itu dari sebelah barat sampai sebelah timur, mereka tuh punya karakteristik jenis tanahnya berbeda-beda deh di sana. Kemudian seperti apa yang diimplementasikan di apa namanya, di lapangan setelah mendapatkan ini apa namanya ini, pembelajaran tentang mitigasi mitigasi. bencana. Itu mungkin begitu, sepertinya belum belum ada gitu yang secara spesifik untuk membahas hal-hal seperti itu Oh, di daratan Flores itu gitu. udah ya. Ya. Mungkin Bang Kris mau
Meluncur gitu. Meluncur. Yo. Baik, dari pengalaman dan cerita Eh, keluarga Bang Kris, apa yang paling penting yang menurut Bang Kris perlu diperbaiki dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan gempa terutama di Flores? hmm. Yang paling pertama itu mungkin untuk di Pulau Flores sendiri itu, kita yang pertama itu nggak, paling tidak kita harus mengingat kembali apa keadaan dan kondisi di Pulau Flores itu sendiri seperti apa, profil pulau itu seperti apa gitu kan. Itu yang mungkin paling pertama harus diedukasikan lah ke masyarakat di Flores begitu. Itu apa pesan dari Bang Kris untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa, agar lebih siap menghadapi kemungkinan bencana? Hmm. Ya mungkin untuk pesan saya ke seluruh masyarakat Indonesia begitu. Hmm, karena kita akan tetap pasti merasakan apa dampak dari gempa begitu kan, Mbak. Entah gempanya itu di apa pusat gempanya di sebelah manapun itu kan kita pasti akan ketemu dengan gempa, Bencana ya, bencana bencana. gempa itu pasti gitu. Nah, mungkin untuk memulai hal itu mulai saja mungkin dari rumah gitu kan. Untuk Yang pertama itu kita harus nguasain dulu nih dari rumah, ya kan? Sekiranya kita ngecek keadaan dan kondisi rumah saat ini gitu kan. kokohnya bangunan jika terjadinya gempa gitu. Ya, Nah, model kokohnya bangunan kan, ah, struktur bangunan kita sendiri seperti apa di rumah. ah, Kira-kira dari situ nanti kita udah bisa ngeliat kan untuk di lokasi atau daerah di halaman rumah kita, mungkin kita mulai dari situ iya gitu. benar-benar. Kemudian gang di rumah kita mungkin ada pohon yang sudah mulai apa gitu rantingnya apa, itu yang mungkin eh, bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini begitu. Sama jangan panik intinya ya, Ya, jangan jangan panik. panik. Ya, Jangan panik dan mencari lapangan untuk heeh, perlindungannya ya dari. betul. Baik, 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 baik. Nah, terima kasih banyak. Nah, untuk Sobat Resiliensi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode ya. Pertama podcast kita dari pembicaraan bersama Bang Kris hari ini, kita belajar bahwa bencana bukan hanya tentang angka magnitudo atau seberapa besar kekuatan gempa, tetapi juga tentang manusia, keluarga, dan bagaimana masyarakat mampu bertahan serta bangkit setelah terjadi bencana. Seperti teman-teman kita mungkin masih membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita-kita. Jadi semoga pembahasan kami, pembahasan Bang Kris mengenai gempa di Flores ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi dan kesiapsiagaan bukan hanya dilakukan ketika bencana itu terjadi, tetapi Ya. harus dipersiapkan Mm-mm. sejak sebelum bencana itu datang. Terima kasih banyak untuk Bang Kris. Oke. Terima kasih sudah berbagi cerita dan perspektif pada episode pertama kita ya, Bang Kris yang sudah menjadi pembuka dari Iya, podcast betul, kami ya. betul. Ya, selalu terima kasih. Baik, saya Nurdian Sari pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan cerita, pengalaman, dan pembahasan seputar kebencanaan lainnya. Oke. Tetap waspada, tetap siap, dan yang paling penting jadilah masyarakat yang tangguh dan resiliensi menghadapi bencana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.